Halo Sobat Easy Stock, ini artikel CNBC yang mengulas 4 industri yang tahan banting saat resesi. Amerika sekarang sudah mendeklar tahap awal resesi. Perang Rusia-Ukraine itu tidak akan berakhir tahun ini atau tahun depan atau kita nggak tahu. Dan itu akan mengarah ke global Great Recession seperti tahun 1930. Nah ini kita harus tahu nih, yang tahan resesi apa nih? Menurut CNBC, ini ada profesor ekonomi dari Harvard, Karen Dynan ya. Ini kesehatan, pemerintahan, teknologi komputer, dan edukasi. Kalau pemerintahan mungkin ya betul, karena pemerintahan itu selalu tersedia anggaran, nggak mungkin bangkrut negaranya. Kalau negara bangkrut dia nyetak duit. Kalau kesulitan dana, bukan kalau negara bangkrut, kalau negara kesulitan dana dia nyetak duit, tapi kembali akan menaikkan inflasi lagi. Tapi mereka pasti bertahan, kesehatan pun juga akan bertahan. Nah ini kita akan menggunakan alat Easy Stock yang Anda bisa download di Google Play Store. Nih Easy Stock. Nah sebetulnya saya mau menjelaskan dulu nih Easy Stock ini apa nih. Easy Stock ini adalah alat yang bisa menghitung nilai wajar saham yang menggunakan rumusnya, bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett yang akan yang dipergunakan untuk menghitung nilai wajar. Jadi ada parameter-parameter keuangan yang digunakan di sana, dan itu sudah bisa Anda dapatkan dengan mendownload Google Play Store. Dari Google Play Store nanti akan di-compare nilai wajar suatu saham dengan nilai atau dengan harga pasarnya. Sekarang kan kita memilih industri yang tahan inflasi. Kita pakai fiturnya best selection. Nah, best selection ini kita cari sebetulnya consumer cyclical ya, kalau kesehatan ya. Healthcare, nggak healthcare. Kita cari healthcare, kita cari. Nah, ini healthcare semua sebetulnya kesehatan. Pharmaceutical. Oke, kita lihat pharmaceutical. Apa aja? Wah, banyak sekali ya, tuh. Banyak sekali. Tapi di antara ini kita hanya memilih yang under value atau sekarang ini posisinya masih murah harganya. Oke, kita klik. Nah, ada SCPI, KF, DFLA, banyak masih Soho. Nah, ini caranya. Nah, SCPI luar biasa nih ininya, kalau dibaca ininya harga 29.000, tapi dia bisa naik ke 400.000 rupiah. Nah, KF juga seperti itu. KF ini naiknya bisa 2 kali lipat nih. DVLA 2 kali lipat. SPC 34 sampai 162. Soho 17 sampai 22. PH 34. Nah, kita coba lihat dulu misalnya contoh aja nih satu ya, KF. Laporan keuangan Q1. Kita kasih growth 6%. 6% ya mungkin terlalu optimis ya. Kalau Anda tidak setuju, pakai forecast simulator nih. Klik. Growth-nya 3 aja. Oke. Tetap ada upside-nya, tetap hampir 2 kali lipat. Kalau ke atas ke 3.900 ya 2 kali lipat itu. Nah, ini kalau dilihat di sini return on equity-nya KF tuh Q1 ya, itu kecil sekali. Dan profit margin-nya nggak sampai 1%. Terlalu rendah sekali ini. Debt to equity-nya sebetulnya
menyentuh level, sudah lewat dari ini level berisiko nih 1,5, batasnya 1 kan, working capital di bawah 1. Nah coba kita lihat lagi, KF. Nah kita lihat lagi tadi apa, TSPC ya, kita pilih-pilih aja. Revenue growth-nya 4%. Oke, ini udah Q2 nih. Dia upside-nya 18.000. Sekarang harga 1.365. Coba kita lihat ya. Berapa ya TSPC? 1.365. Betul. Return on equity-nya di atas, sedikit di atas benchmark, tidak terlalu istimewa. Profit margin-nya di bawah benchmark. Debt equity-nya masih bagus. Working capital 2,3. Masih lumayan ini. Kalau TSPC, DVLA Q1 ya. Return on equity-nya bagus ini, bisa sampai 36%. Debt to equity-nya bagus, profit margin-nya bagus, sebetulnya bagus ini nih DVLA nih. DVLA. Naik juga, tapi lambat ya naiknya dari tahun 2020 ya. Ini perusahaan yang tahan inflasi sebetulnya, tapi ya ini bukan growth stock, bukan. Itu lambat kok pergerakannya. Ya ini jangka panjang untuk menahan inflasi, ya pakai perusahaan seperti ini gitu. Oke, kita lihat lagi mana yang pantas bertahan. Tadi hanya TSPC, DVLA, PH ada negatifnya nih. Kalau PH ada negatifnya, kita lihat PH. Karena gini nih, net current assetnya tidak bisa nutup utang jangka pendek. Artinya working capital surplus 100 miliar tapi tidak bisa nutup utang jangka panjang. Dia akan negatif neraca. Makanya ada gap di sini ya, 1.200 dan 300. PH return on equity-nya nggak bagus ini. Cuma 1,5. Profit margin tipis, nggak bagus ini. Oke, PH nggak bagus. Kita lihat lagi Soho. Q4 Soho. Return on equity-nya bagus 24. Profit margin-nya di bawah 10. Dari semua yang paling bagus cuma DVLA di sini. Nih DVLA udah Q1. Ini bagus ini. Return on equity DVLA bisa 36%. Ini yang terbaik. Oke. Tadi kita pilih healthcare ya. Pharmaceutical. Itu tadi kita pilih pharmaceutical, kita pilih healthcare provider. PRDA, Prim, DGNS. Kita cari yang paling besar, itu adalah PRDA. Nah, PRDA udah Q2 ya. Growth-nya 5%. Return on equity-nya 7,8. Kalau full year-nya ya hampir 15 lah, 15, sekian. Debt to equity-nya kecil, profit margin-nya bagus dia. Jadi kalau ini terlalu besar, Anda kecilkan aja di sini 2,5% lah. Berapa? Kecil ya memang ininya ya, 5.950. Jadi kita udah ketemu tadi dua perusahaan healthcare, satu pharmaceuticalnya adalah DVLA, kalau kalau providernya itu PRDA. Sekarang kalau healthcare supply and distribution, nggak ada. Berarti memang sebentar, default aja ada, tapi harganya di bawah semua. Ini rumah sakit tapi di bawah semua harganya. Match apa tuh? Match. Oke, healthcare.
Oke, jadi kita cuma temuin 2 perusahaan yaitu apa tadi PH dan DVLA. Oke, nanti kita lanjutkan dengan sektor-sektor lain yang bertahan dari inflasi. Terima kasih.